Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bicara tentang si monyet Rizik Syihab ini nggak ada habis-habisnya. Dari 3 tahun terakhir ini, si Rizik Syihab ini selalu aja memusuhi kita, menghina kita, mengadu domba kita, menjelek-jelekan pemerintahan kita, mengancam negara kita, menantang perang pribumi. Ini mereka si Rizik Syihab ini, si monyet Rizik Syihab ini seolah-olah dia itu merasa paling hebat. Tidak ada yang berani, seolah-olah begitu. Aslinya sih dia nggak ada nyalinya. Dia ngomong begitu, war-war begitu kan karena di depan muhibinnya. Ya, dikerubungi oleh para muhibinnya. Coba ngomong sendirian ya di suatu kota lain bukan di Jakarta. Sudah jadi rempeyek itu. Jadi peyek itu, jadi tepung itu diinjak-injak pribumi itu. Mulutnya kotor sekali. Dia mengaku cucu Nabi, mengaku imam besar, tapi ternyata bukan cucu Nabi. Tapi ternyata cuma imam unyil, penyok. Ya, mulutnya kotor sekali, tidak pantas kalau jadi cucu Nabi, tidak pantas. Tidak pantas kalau dzurriyyah Nabi, tidak pantas. Konon cerita orang yang tahu tentang nasab ini, jangankan cucu Nabi, orang Arab pun bukan, ya. DNA-nya itu adalah G, yaitu keturunan Yahudi Askenazi. Makanya perangainya itu kasar, sangar, kejam, bengis. Kalau Rizik Syihab hidup di zaman Nabi, paling dia itu satu gerombolan dengan Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Satu geng dengan Abu Jahal ini. Ini orang-orang begini nih tidak ada halus-halusnya, hatinya kasar, mukanya aja ya terlihat sangar, bukan muka orang yang dingin, orang yang adem, orang yang ngalim, orang yang berilmu, bukan. Tapi Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib yang suka menghina pribumi itu mukanya muka orang jahat. Ya, bukan muka orang yang berilmu tinggi, bukan muka orang yang ngalim, ya, apalagi ulama ya. Jadi mukanya bukan muka ulama, bukan. Muka ya itu muka monyet, muka bajingan, muka bangsat. Nah, Gus Dur kan dulu pernah ngomong kalau Indonesia pengen aman, tangkap itu si Rizik. Ternyata benar. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Sampai sekarang coba Anda perhatikan. Si monyet Rizik Syihab itu kerjaannya hanya memprovokasi masyarakat supaya membenci pemerintah. Memprovokasi masyarakat supaya kita berperang antara pribumi dan pribumi. Jadi si monyet Rizik Syihab ini adalah pengadu domba. Ya. Jauh sekali dari kata ulama, jauh sekali dari kata cucu Nabi, jauh sekali dari kata masih dzurriyyah Nabi. Ini orang yang percaya si Rizik Syihab itu dzurriyyah Nabi, ya itu orang bodoh aja. Ya mungkin bodoh, SDM rendah, sulit disadarkan karena sudah terdoktrin mati, terpatri di hatinya. Untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Caper. Intinya kan supaya pribumi bereaksi, supaya pribumi menyerang Habib, membunuh Habib, tuh, memerangi Habib. Terus nanti kalau itu terjadi ya bisa playing victim. Kami diserang, kami dianiaya. Nah teman-teman, jadi tentunya Bahar Smith ini sudah berhasil memprovokasi masyarakat Madura. Dan Bahar Smith ini akan terus memprovokasi daerah ke daerah. Yaitu apa teman-teman? Yaitu demi untuk memburu Gus Fuad Pleret ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini ada video dari Gus Fuad Pleret, dan Gus Fuad Pleret ini menanggapi yaitu omongan dari Bahar bin Smith. Coba mari kita simak videonya. Rizik dan Bahar itu ternyata tidak nantang perang ya, cuma caper, cuma mau playing victim itu. Saya itu tadi nggak sengaja mendengar suaranya Rizik dan Bahar itu ya. Saya nggak lihat ininya gambarnya gitu, karena lihat gambarnya kan
mual saya. Vibe-nya itu kan kotor, menjijikkan, jadi nggak saya lihat. Nah, setelah saya dengarkan itu ternyata baik Rizik maupun Bahar itu ya tidak nantang perang sebenarnya, pura-pura nantang perang, caper. Intinya kan supaya pribumi bereaksi, supaya pribumi menyerang Habib, membunuh Habib, tuh, memerangi Habib. Terus nanti kalau itu terjadi ya bisa playing victim, kami diserang, kami dianiaya, kami di apa gitu, hanya gitu. Kenapa begitu ya? Karena Rizik itu dan si Bahar itu sadar benar apa budaknya itu, budak pribuminya itu udah jauh berkurang. Mas sekali lagi kalau memang ya terpaksa harus perang, harus bunuh-bunuhan. Ya memang kalau memakai hukum fikih apa klasik itu ya sebenarnya karena Habib itu menipu umat Rasulullah, mengaku-ngaku keturunan Rasulullah padahal bukan, bugot kepada negara. Mereka kayak si Rizik itu teriak-teriak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, juga si Bahar, padahal mereka lah yang merusak Pancasila, yang mau merobohkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hukum membunuh orang seperti itu apalagi dalam keadaan perang itu ya hukumnya wajib. Darah mereka itu halal. Kalau pakai perspektif tradisional gitu loh. Nah, untuk budak-budaknya sekali lagi kalau terjadi perang itu ya pribumi jangan membunuh budak-budak Habib. Ya tangkap aja, diikat saja gitu. Nanti kita didik lagi, kita hilangkan sihir yang nempel di pikiran dan jiwa mereka. Sihir dari Yuya itu, leluhurnya si Rizik gitu. Itu nanti teman-teman nggak usah gimana-gimana, dan ya ini juga ekspresi ketakutan di si Rizik, khawatir kalau tahu-tahu pribumi nanti nyembelin para Habib gitu. Dan kemungkinan itu ya selalu ada, selalu ada. Apa yang tidak mungkin di dunia ini. Apalagi coba-coba tes ombak dengan apa melaporkan saya soal monyet-monyetan itu ya. Nah, ini kan apa menambah panas suasana. Habis lebaran bisa panas. Dan Rizik itu khawatir kalau tiba-tiba ada pembasmian apa yang dilakukan pribumi terhadap Habib gitu. Makanya dia keluar-keluar kayak gitu. Dia itu ekspresi ketakutan Rizik, ekspresi ketakutan si Bahar gitu. Apalagi kelihatan si Bahar itu udah pucat ya, mungkin karena ya pondoknya kan tanahnya bermasalah juga, pondoknya Rizik kan juga bermasalah, bisa digusur, dirobohkan oleh pemerintah daerah misalnya. Dan bisnis esek-eseknya juga, bisnis esek-esek para Habib yang di Bogor kan udah disikat sama KDM gitu. Ini saya nunggu karena ada isu-isu berita-berita burung bahwa ada beberapa oknum Habib itu ya punya pabrik narkoba nggak tahu di mana, di Jawa Barat atau di Jawa Tengah gitu. Di backup oleh oknum aparat. Ya kita lihat aja nanti gitu ya. Jadi udah cek, saya nasihat kedua ini udah cek, udah ngaku aja kamu bukan keturunan Nabi di depan publik, berhenti memprovokasi orang. Memang Rizik sama si Bahar itu kan kalau ngomongnya provokasi terus dan membolak-balikkan fakta dan kenyataan. Mereka yang mendukung ISIS, tapi mereka juga ngaku musuh-musuh Pancasila. Ya dajjal ya begitu. Ya. Kalau mau, kalau enggak ya terserah Allah. Allah itu kalau berkehendak ya bisa aja itu. Peristiwa 65 itu terjadi lagi. Peristiwa yang dialami oleh Habib DN Aidid, oleh Habib Sofyan Barakbah, oleh Habib siapa lagi yang satu itu? Musa Al-Munawar, satu lagi yang temannya Sofyan Barakbah itu siapa? Pak yang disembelih oleh pribumi. Bisa aja terjadi lagi kalau masih ngengkel nih cara Jawa. Ngono ya. Iki aku sisa samaan loh. Oh ya, ini satu lagi ini. Ada kiai bilang, "Ya, kita kan harus menjaga ukhuwah." Ya memang Bapak Rasulullah itu mengajarkan kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama umat Islam. Ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama warga bangsa negara. Dan ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia. Itu kan juga Bapak Rasulullah itu kan mengutip mutiara kata dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya benar. Tapi apakah berlaku juga untuk terhadap Habib? Ya enggak. Ya mereka ini umat Rasulullah, ngaku cucu Rasulullah padahal bukan, dan pengakuan cucu itu mereka gunakan untuk merusak bangsa dan negara, merusak agama, merusak marwah kehormatan kemuliaan Rasulullah dan merugikan umat Rasulullah. Itu kan bugot fil Islam, bugot fil nagoro kan. Tidak ada ukhuwah seperti itu. Masa kita ukhuwah sama iblis, sama setan ya, ukhuwah sama dajjal yang haram no hukumnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tanggapan tentang terkait Bahar bin Smith ya teman-teman dari Gus Fuad Pleret.